Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Mawardi, mahasiswi tingkat 2 Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada. Di sini saya akan melakukan praktikum pemasangan IUD atau intrauterine device, bisa juga disebut alat kontrasepsi dalam rahim yang disingkat menjadi AKDR. Persiapan pasien. Yang pertama, pastikan klien benar-benar memilih metode KB IUD sebagai pilihannya. Yang kedua, jelaskan kepada klien atau pasien prosedur yang akan dilakukan. Yang ketiga, mempersilahkan klien atau pasien untuk bertanya bila ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, sampaikan kepada klien atau pasien bahwa nanti mungkin akan sedikit terasa sakit pada waktu pemasangan dan akan diberitahu bila sampai pada langkah-langkah tersebut. Yang terakhir, pastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemih. Mekanisme kerja, langkah yang pertama adalah memberi salam pada klien dan sapa dengan ramah dan hangat. Selamat pagi Ibu, mari Ibu silahkan duduk. Perkenalkan Bu, sebelumnya saya Bidan Yunita yang hari ini bertugas di klinik ini. Ada yang dengan Ibu siapa? Dan ada yang bisa saya bantu Bu? Setelah tadi kita sudah menjelaskan kepada ibunya tentang kelebihan dan kekurangan dari KB IUD dan ibunya setuju, kita lakukan informed consent. Nah, kita lakukannya seperti ini. Baik Ibu, untuk pemasangan IUD ini juga nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik Bu, terutama di daerah payudara, kemudian daerah perut Ibu juga, dan yang itu juga yang terakhir ada di daerah kemaluan Ibu gitu. Dengan apa yang saya jelaskan tadi, ibunya setuju. Baik, jika Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan di bawah sini ya Bu ya, sebagai tanda persetujuan bahwa ibunya menyetujui tindakan yang akan saya lakukan. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan payudara. Ajari juga pasien bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kita melakukan pemeriksaan payudara, ajari klien cara memeriksa payudara. Jangan lupa kita juga beritahu Ibu kalau kita ingin melakukan pemeriksaan fisik. Ibu maaf ya, saya periksa dulu ya. Kita raba searah dengan jarum jam. Apakah ada benjolan atau tidak? Kemudian kita tanyakan pada ibunya apakah ada nyeri tekan atau tidak. Seperti ini. Kita ke palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, tumor, atau kelainan lainnya di daerah subpubik. Sini. Nyeri enggak Bu? Kita juga harus nanyain ke ibunya. Kita akan melakukan vulva hygiene. Nah, pada saat kita ingin melakukan vulva hygiene, kita beritahu ibunya, Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan di daerah kemaluan ya Bu ya. Boleh angkat sedikit, boleh bantu saya angkat sedikit selimutnya Bu. Nah, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Kita bersihkan daerah vagina Ibu dengan menggunakan kapas DTT. Kita bersihkan dari labia mayor yang terjauh ke labia mayor yang terdekat. Kemudian kapas tadi kita buang ke bengkok. Kita ambil lagi, buang lagi. Kita bersihkan dari labia minor yang terjauh ke labia minor yang terdekat. Nah, untuk pembersihan labia minor, kita bantu dengan tangan yang satunya gitu. Nah, setelah kita bersihkan, kita lihat apakah ada ukus. Kita membersihkan
kita palpasi juga apakah ada pembengkakan kelenjar Bartolini, kemudian juga apakah ada ulkus. Nah, di sini. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Yang pertama, masukkan spekulum ke vagina. Posisi spekulumnya seperti ini. Kemudian saat kita masukkan, baru saat sudah di dalam baru diputar seperti ini. Nah, kemudian jadinya posisinya seperti ini. Kita lihat di posisi seperti ini. Setelah itu periksa apakah ada lesi atau keputihan pada vagina. Kita inspeksi serviks dan uretra. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan mikroskopik bila diperlukan. Setelah itu kita lepaskan spekulum dan letakkan pada tempat yang semula. Melepasnya juga sama, pertama kita miring dulu baru pelan-pelan. Juga kita lakukan pemeriksaan bimanual, yaitu yang pertama, pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adneksa. Yang terakhir, jika tidak ditemukan tanda infeksi dan kehamilan, lanjutkan tahap berikutnya. Jangan dilakukan pemasangan jika ada tanda infeksi dan kehamilan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita cuci tangan dengan air klorin 0,5% dan lepaskan secara terbalik. Kita cuci tangan menggunakan air klorin. Setelah itu kita lepaskan secara terbalik. Untuk pemasangan IUD, langkah pertama yaitu pakai sarung tangan yang baru. Kita mengambilnya dengan menggunakan korentang. Setelah itu kita masukkan spekulum. Kita masukkan spekulum. Setelah itu kita usap vagina dan serviks dengan menggunakan antiseptik seperti betadine 2 kali atau lebih. Bersihkan. Atau bisa berikan anestesi lokal hanya bila diperlukan. Serviks dengan menggunakan tenakulum. Pasang tenakulum secara hati-hati pada posisi vertikal. Bisa di posisi jam 10 atau di jam 2. Lakukan hanya satu tempat untuk mengurangi rasa sakit. Ini kita masukkan sonde uterus dengan teknik no touch technique, yaitu masukkan sonde uterus secara hati-hati ke dalam rongga uterus dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Nah, ini kan spekulum. Masukin ini sonde uterus. Nah, tanpa menyentuh dinding spekulum. Nah, setelah itu CGE kita masukkan seperti ini. Tentukan posisi uterus dan kedalaman rongga atau cavum uteri. Kemudian keluarkan sonde dan ukur kedalaman rongga uterus pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Tabung inserter yang masih berada dalam kemasan sterilnya kita ukur. Buka seluruh plastik penutup kemasan. Keluarkan inserter dari tempat kemasan, jangan sampai pendorong terdorong. Masukkan secara
hati-hati ke dalam kavum uteri. Seperti ini. Ke dalam kavum uteri sampai leher biru tersebut menyentuh serviks atau sampai terasa ada tahanan. Kemudian, lepas lengan IUD dengan menggunakan teknik menarik atau withdraw. Tarik keluar pendorong. Pergunakan tenakulum untuk menahan saat melepas lengan IUD. Kemudian potong benang IUD kira-kira 3-4 cm panjangnya. Pastikan sisa benang IUD yang telah terpotong masih berada dalam tabung inserter untuk memudahkan pembuangan. Nah, kemudian kita potong. Nih. Setelah itu keluarkan tabung inserter dan lepaskan dan keluarkan tenakulum dengan hati-hati. Periksa serviks. Bila ada perdarahan dari bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Setelah itu keluarkan spekulum dengan hati-hati. Tindakan pasca pemasangan, buang bahan-bahan habis pakai yang terkontaminasi, rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu kita cuci tangan dengan larutan klorin. Setelah itu kita cuci tangan dengan menggunakan larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan sarung tangan dalam posisi terbalik. Untuk konseling pasca tindakan, yang pertama kita itu mengisi rekam medik terlebih dahulu. Kemudian kita mengajarkan ke pasien bagaimana cara periksa benang IUD sendiri pada saat di rumah. Nah, untuk memeriksanya itu ya kita bisa melakukannya setelah menstruasi dengan cara kakinya diangkat satu, kemudian tangannya itu yang satu digunakan untuk meraba. Pastikan tangannya juga sudah cuci tangan ya. Apakah ada nanti terasa seperti benang? Jika tidak ada, bisa datang ke klinik atau BPM untuk melakukan pemeriksaan apakah benang IUD-nya masih ada atau tidak. Kemudian meminta klien untuk menunggu di klinik sekitar 15-30 menit pasca pemasangan. Dan yang terakhir, yakinkan bahwa klien akan datang ke klinik pada saat membutuhkan konsultasi atau ada keluhan. Baik, itu tadi adalah praktikum KB IUD. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.